Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yudia Mamonto, NIM saya 25121013. Saya dari kelas PGMIA. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk merangkum kembali perjalanan pembelajaran mata kuliah pengantar pendidikan Islam. Yang pertama, ada hakikat pendidikan Islam. Berdasarkan pandangan para ahli bahwa hakikat pendidikan Islam itu adalah proses sadar dan juga berkelanjutan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Untuk apa? Untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Keluarga itu adalah fondasi sentral yang harus bekerja sama dengan sekolah dan juga masyarakat untuk mewujudkan pribadi muslim yang utuh atau insan kamil. Tujuan pendidikan Islam itu apa? Nah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pribadi peserta didik untuk membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Menurut Ilyasir, ia mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 prinsip dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, antara lain yang pertama ada integrasi, yaitu menyatukan tujuan dunia dan juga tujuan akhirat. Yang kedua ada keseimbangan, yaitu keseimbangan antara rohani dan juga jasmani, keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu umum. Yang ketiga ada persamaan dan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari kebodohan dan juga hawa nafsu. Yang keempat ada kontinuitas, yaitu pendidikan seumur hidup. Yang kelima ada kemaslahatan. Secara teoritis, tujuan akhir itu diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah tujuan normatif, yaitu berkaitan dengan internalisasi nilai seperti membedakan yang hak dan juga yang batil. Yang kedua adalah tujuan fungsional, yaitu yang berkaitan dengan pengamalan kemampuan seperti kemampuan kognitif, afektif, dan juga kemampuan psikomotorik. Yang ketiga adalah tujuan operasional, sasaran atau teknis manajerial yang lebih spesifik. Ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkupnya itu mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Yang pertama adalah akidah, yaitu menanamkan keimanan yang kokoh sebagai fondasi. Terus yang kedua ada ibadah, yaitu pembiasaan ibadah, baik ibadah mahda maupun ghairu mahda. Yang ketiga adalah akhlak atau pembinaan etika dan juga moral terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap sesama dan juga lingkungan masyarakat. Yang keempat ada intelektual, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang kelima ada sosial, yaitu pembentukan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Yang keenam adalah menegaskan peran sentral keluarga sebagai basis pendidikan Islam. Yang ketujuh ada kontinuitas, yaitu pendidikan berlaku seumur hidup sejak ia dibuayan hingga ia di liang lahat. Selanjutnya yang kedua ada pengertian, dasar, dan juga kebutuhan peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik itu adalah individu yang aktif mencari ilmu untuk mengembangkan dirinya menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan tertentu. Dasar-dasar kebutuhan peserta didik. Jadi, perkembangan peserta didik itu bertumpu pada 3 landasan utama, yaitu yang pertama ada pedagogis. Pedagogis itu adalah proses belajar yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan gaya belajar dan juga motivasi individu peserta didiknya. Seperti ditekankan anak itu belajar secara aktif melalui interaksi dengan lingkungannya, bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif saja. Selanjutnya ada sosiologis dan juga kultural. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi pendidikan itu harus membentuk karakter yang selaras dengan nilai-nilai sosial dan juga nilai-nilai budaya yang harus melalui interaksi di sekolah dan juga interaksi di masyarakat. Selanjutnya ada tauhid. Dalam perspektif Islam, tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ia harus menjadi pondasi spiritual dan juga moral. Selanjutnya ada aspek peserta didik yang harus kita perhatikan. Ada 2 aspek krusial yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama ada potensi. Setiap peserta didik pasti memiliki benih atau kemampuan yang dapat dikembangkan, yang terbagi menjadi yang pertama ada potensi jasmania seperti kesehatan fisik dan juga panca indera. Selanjutnya ada yang kedua ada potensi rohaniah seperti daya pikir, rasa, kemauan dan juga cipta dan hati nurani. Aspek selanjutnya adalah kebutuhan.
Pemenuhan kebutuhan ini itu sangat mempengaruhi kesiapan dan juga kesuksesan belajar. Ia meliputi seperti kebutuhan dasar, kebutuhan jasmaniah seperti makan, istirahat, kesehatan, dan rasa aman di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada kebutuhan psikologis seperti rasa ingin disayang, rasa ingin diberikan penghargaan, rasa ingin diberikan kebebasan, tetapi kebebasan dalam batas yang wajar, dan juga rasa ingin sukses atau perasaan ingin sukses. Pembahasan ketiga ada dimensi dan faktor yang mempengaruhi peserta didik. Dimensi peserta didik yang harus dikembangkan. Terdapat 7 dimensi utama yang perlu dikembangkan untuk membentuk peserta didik secara utuh. Yang pertama ada dimensi fisik. Nah, dimensi fisik ini tuh fokus pada kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan motorik, dan juga kesadaran akan pola hidup sehat. Tujuannya ini untuk mendukung fungsi kognitif dan emosional peserta didik. Selanjutnya ada dimensi akal, yaitu inti dari pendidikan formal yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan juga pemecahan masalah dan penguasaan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan pembelajaran seumur hidup. Selanjutnya ada dimensi keberagaman, yaitu membentuk peserta didik yang toleransi, peserta didik yang empati, yang menghargai budaya lain, yang mampu bekerja sama dalam perbedaan untuk hidup harmonis di dalam masyarakat yang majemuk. Selanjutnya ada dimensi akhlak, yaitu fondasi karakter yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang jujur, yang bertanggung jawab, yang sopan, yang disiplin, dan juga beretika. Nah, dimensi yang harus dikembangkan selanjutnya ada dimensi rohani, yaitu yang berkaitan dengan pengembangan spiritualitas, keyakinan beragama, dan juga ketenangan batin, dan rasa syukur untuk memberikan pegangan moral dan tujuan hidup. Selanjutnya ada dimensi seni, yaitu mengasah apresiasi seni, keterampilan berekspresi, berimajinasi, dan kreativitas untuk menyeimbangkan fungsi otak dan mengeksplorasi potensi diri. Selanjutnya ada dimensi sosial. Nah, dimensi sosial ini mengembangkan kemampuan kerjasama, komunikasi efektif, kepemimpinan, dan juga negosiasi agar dapat berkontribusi positif di dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik ini dalam proses belajarnya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berada dari dalam diri peserta didik tersebut. Yang pertama ada faktor jasmani seperti kesehatan dan kondisi cacat tubuh yang dapat mengganggu proses belajar. Selanjutnya ada psikologis yang meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif kematangan, dan juga kelelahan baik jasmani maupun rohani. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berada dari luar diri peserta didik tersebut. Seperti yang pertama ada keluarga, terutama dari cara orang tua mendidik, apakah demokratis atau otoriter atau yang lain-lain. Selanjutnya ada sekolah yang berasal dari guru, mata pelajaran, dan juga metode pembelajaran yang diterapkan. Selanjutnya ada dari masyarakat, yaitu lingkungan sosial yang memberikan pengaruh yang sangat kuat baik mendukung maupun tidak terhadap perkembangan anak-anak. Selanjutnya, bagian 4 ada metode dalam pendidikan Islam. Pengertiannya, metode dalam pendidikan Islam itu adalah strategi atau cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi dengan ciri khas yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis. Tujuannya itu tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi muslim yang taat dan juga berakhlak mulia. Keberhasilannya itu bukan hanya diukur dari prestasi akademik saja, tetapi dari pembentukan akhlaknya juga. Selanjutnya ada dasar metode. Penerapan metode ini tidak sembarangan, tetapi dilandasi oleh 4 pijakan yang kokoh, yaitu yang pertama ada dasar religius, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Sumber inspirasi itu metodologi seperti metode hiwar atau dialog, kisah, dan juga perumpamaan yang terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada dasar psikologis yang mempertimbangkan usia, minat, dan juga kondisi
kejiwaan peserta didik. Selanjutnya ada dasar sosiologis, yaitu di mana relevan dengan budaya lokal dan juga tantangan zaman tanpa mengorbankan nilai Islam. Selanjutnya ada dasar filosofis, yaitu mengembangkan semua potensi manusia, baik akal, hati, fisik yang disesuaikan dengan seimbang. Selanjutnya ada prinsip metode. Prinsip-prinsip ini itu menjadi pedoman dalam penerapannya. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu seluruh proses belajar itu harus mengarah pada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada prinsip kegembiraan, yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan tanpa adanya paksaan. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip lemah lembut dan juga prinsip kasih sayang, yaitu mendidik dengan kesabaran, dengan empati dan juga dengan bimbingan yang penuh hikmah. Selanjutnya ada prinsip kesiapan, yaitu memastikan peserta didik itu telah siap secara fisik, secara mental maupun secara pengetahuan. Selanjutnya ada prinsip komunikasi terbuka, yaitu membangun hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dengan secara terbuka. Selanjutnya yang kelima dan juga yang terakhir adalah pendidik dalam pendidikan Islam, definisi dan urgensinya. Secara harfiah, pendidik itu adalah orang yang memberikan pelatihan dan juga pengarahan baik dalam hal akhlak maupun ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, pendidik itu adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Nah, tanggung jawab ini itu tidak hanya dibebankan kepada guru di sekolah saja, tetapi juga pada orang tua dan juga masyarakat secara keseluruhan. Peran ini itu sangat vital, ibaratkan itu pasukan tempur yang menentukan keberhasilan. Hal ini itu ditegaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya orang tualah yang paling berperan dalam membentuk keyakinan dan karakter anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang pendidik itu harus memahami karakter dan juga kebutuhan peserta didiknya agar dapat memilih metode dan materi yang tepat untuk diajarkan. Selanjutnya ada sifat dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, seseorang pendidik itu harus memiliki sifat-sifat dan juga kompetensi tertentu. Yang seperti yang pertama dari segi sifat, memiliki akhlak yang mulia seperti rasa kasih sayang, lemah lembut, rendah hati, adil, konsisten antara perkataannya dan juga perbuatannya. Selanjutnya memiliki wawasan dan keilmuan yang luas dan terus berusaha untuk belajar, dan juga fleksibel dalam berpikir dan terbuka secara psikologis untuk menerima masukan. Selanjutnya, ia ikhlas dalam bekerja dan menjadikan koridor Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya. Yang kedua, dari segi kompetensi dan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ada 4 yang wajib dimiliki, yaitu yang pertama ada pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran dari merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Selanjutnya yang kedua ada kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang mantap, yang berakhlak mulia, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Seperti prinsip Inggur Sosung Tolodoh. Selanjutnya yang keempat ada profesional, yaitu menguasai materi pembelajaran secara mendalam dan juga metode pengajarannya. Selanjutnya ada sosial, yaitu ia mampu berkomunikasi dan bergaul dengan baik kepada sesama guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik dan juga masyarakat di sekitarnya. Pada pembelajaran kali ini memperluas pemahaman saya tentang definisi pendidik. Selama ini itu kita sering terpaku bahwa pendidik itu hanyalah guru di sekolah. Ternyata dalam perspektif Islam, orang tua adalah pendidik utama dan yang pertama. Dan tanggung jawab ini juga itu berada di pundak masyarakat. Proses belajar mengajar bukan hanya transfer ilmu, tetapi ia adalah proses dialog yang memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi, tentang karakter dan kebutuhan peserta didik. Makna yang saya dapat, pendidikan itu adalah amanah, bukan sekedar profesi saja. Menjadi pendidik, baik sebagai guru maupun orang tua, adalah tugas yang sangat mulia dan tugas yang berat karena berpengaruh langsung pada pembentukan generasi selanjutnya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.